gue jangan dijudge lagi nih. Oke, jangan dijudge lagi nih bang, maaf nih bang ya. Ya kan, ini sebagai pribadi nih Muksi nih, minta maaf nih sama senior nih. Terus saya salah buat bikin apa namanya story yang salah. Fuck lah. Itu pernah dimusuhin sama anak-anak pang pada saat itu gara-gara terima pensi. Iya karena setahu gua ini setahu gua ya. Bang, ini setahu gue. Cuma di podcast ini. Setahu gue, mungkin gua salah, koreksi dikit, nggak apa-apa menilai. Karena di zaman itu yang setahu gue sebelum ada Endang Sukamti, sebelum ada SID itu masuk pensi, ya Stupidity udah main pensi. Oke. Untuk sekarang ini sebenarnya kan kita lagi jalan, lagi ada project sih sebenarnya. Kita kebetulan alhamdulillah kita ada project kerjasama sama Marvel. Dari itu pulang latihan sampai acara selesai, sampai sebelum naik lah, jadi udah dengan headset ngulik, mereka pada makan bakso ya udah ngulik. Gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau kena jebakan Batman nih. Kalau kita personil kan santai ya. Udah lama gue baru masuk udah kasih dulu. Bantuin dulu, udah ada bare dulu nyanyi aja katanya. Ya udah ntar gua latihan katanya. Ya udah lu ikut aja latihan lu bertiga. Emang nggak ada dia gitar sambil nyanyi. Oke udah gua bantuin. Akhirnya udahlah besok lu aja yang manggung katanya Muksi. Ya udah gitu. Ya jalan aja. Sekian berapa lama lu nganggur? Udah nggak ngeband lagi itu berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Stupidity. Deki on bass, Bere on guitar, and vokal juga, Mujin on drum, and Dedi on gitar. Udah kayak video TV aja tuh. Oh, nggak apa-apa. Penggantinya MTV. Oke, terus tuh. Itu Stupidity kan dia udah berapa tahun ya? Gitu belum. Kita udah berapa tahun ya? Kayaknya udah lebih dari 25 tahun. Bisa dibilang salah satu band senior di skena punk ya? Enggak sih, enggak dibilang senior sih. Kalau dibilang senior masih banyak dibilang senior. Ntar kalau gue bilang senior, tuh gue salah lagi. Oh gitu. Gue bikin statement gini-gini, ntar salah lagi. Ntar anak punk ada sensi juga ya? Iya, karena gue dari dulu orang yang selalu dijudge sama skena. Skena. Iya, makanya gue nggak mau salah ngomong lagi. Karena di atas Stupidity itu ada Stupidity. Ibaratnya di atas awan ada awan. Oke. Gitu. Iya. Hierarkinya jelas tuh ya. Gue nggak mau dibilang Stupidity band senior Stupidity begini aja. Oke. Pokoknya Stupidity yang udah puluhan tahun ya gitu ya. Oh itu tapi mencapai puluhan tahun ya berarti ya. Puluhan tahun, iya sih bisa dibilang puluhan tahun. Ibaratnya kalau manusia, kalau orang udah dewasa kali ya. Iyalah ya. 25 tahun. Udah pil balik lah ya. Udah lama dari akil balik. Ya kan nggak boleh ngomong gitu. Dari balik. Iya. Gitu. Nah, ini anyway nih kalau selain kan tuh ada formasi 13, ini formasi keberapa nih ngomong-ngomong? Kita kalau formasi gue formasi kedua dari 98 ke 99. Si abis gue siapa sih? Ada Igoy ya. Ada Igoy dulu, ada Igoy, ada Pengki dulu gitarisnya sebelum dia nih. Ada Pengki, ada Jengkol. Nah, habis itu ada perubahan formasi lagi, Deki cabut, itu ada Igoy. Oke. Ada Igoy. Ini kalau nggak salah ya, ntar gue jangan dijudge lagi nih. Oke, jangan dijudge lagi nih bang. Maaf nih bang ya. Ya kan? Ini sebagai pribadi nih Muksi nih, minta maaf nih sama senior nih. Terus saya salah buat bikin apa namanya story yang salah. Fuck lah. Gitu. Abis itu baru masuk ler ya. Masuk bare. Ada dulu gitaris gue namanya Toke. Oke. Nah itu dia sebenarnya kalau nggak gila, jago main gitar men. Beneran. Gue sebenarnya sayang sama dia. Dia udah jago main gitar, jago main skate. Oke. Karena dia pergaulan salah gitu. Ya kan? Kita nih udah brengsek nih. Tapi kan kita nggak macem-macem gitu. Brengsek aja, sebrengseknya manusia aja. Dia bablas gitu ya? Dia bablas udah brengsek banget.
Babak Gitu. le. Iya, karena gue sayang sama dia. Pole. Iya, sebenarnya doi multi talent, gue bilang main skate jago, main gitar jago, sebenarnya gue sayang sama dia. Akhirnya ya cabut, terus ganti siapa lagi sih abis toke gitar kita? Jengkol lagi ya? Jengkol lagi. Ini si CL. Oh ada CL. Banyak lah generasinya. Yang banyak kita. lah generasinya itu Stupidity. Oke. Jadi istilahnya yang memang tetap itu adalah almarhum Norton ya. Norton. Ya, nonton. Dan anyway gue pengen ini pasti pengen di-sharing sama anak-anak sekarang apalagi yang bergerak di bidang sekarang istilahnya skena ya padahal indie lah gitu ya. Skena. Iya gitu lah ya. Anak-anak skena. Pada zaman itu waktu lo pasti kan formasi awal tuh ya. Iya. Bergeraknya di dunia ini tuh gimana tuh supaya untuk dapat Wah. job segala macam. Kalau gua alamin ini menurut gua ya. Oke. Ini jangan salah lagi nih. Ini jangan salah lagi nih. Ini menurut history gue. Ini cuma di podcast ini doang ya kayaknya kalau kreasinya lebih bagus lagi. Ini menurut history gua, bukan history lu. Kita tunggu 10 jam kemudian apa nih komentar berikutnya nih? History gua emang pada waktu itu kita emang bikin band itu emang nggak gampang. Pasti Ya lah, kan pasti kita lah. bikin album aja kalau untuk sekarang kan mungkin media sosial udah banyak, apapun banyak, Pada zaman agregator juga banyak. Kalau dulu kan belum ada. Belum ada tuh. Dulu kita belum ada zaman Friendster sama MySpace. Iyalah 90-an ada apa sih? 90-an lah ya. Paling kita bikin Komputernya album. masih Pentium berapa tuh udah baru? Masih DOS. Kita bikin album, ya jadi gitu kita promonya gitu doang. Kita ya setahu gua, bang, setahu gua nih bang, setahu gue, setahu gue salah lagi, ini kayaknya, ya kan? Jadi gua bikin. Nah ini baru mau berapa podcast soalnya ada sensi nih. Di podcast ini ada klarifikasi kan ada gitu ya. Gak usah ada di edit pokoknya. Unsensor. No sensor deh pokoknya hari ini. Ya gua dulu Stupidity bikin dari mulai dulu sebelum gue ada bikin album namanya No Fucking Audition. Itu personil lama banget tuh. Yang setahu gue dulu itu ada Napi, ada Nuki, ada Pengki, ada Norton. Itu bikin No Fucking Audition dan itu masih raw dah. Yang dulu kan bikin band kayak yang lu tahu ya, dulu kan bikin band kan wah zaman-zaman itu kan. Iya gitulah. Nah, No Fucking Audition itu kayak kalau nggak salah itu gua nggak tahu, entar gua salah lagi, entar gua salah lagi. Ya kan, pokoknya setelah era-era itu deh. Itu selesai, udah baru kita bikin kita bikin EP itu namanya Pekat Punk Kicks Again Punks. Itu bertajuk berapa lagu tuh? 5 lagu. Tahun berapaan tuh? Kayak dia Itu sekitar tahun 99 juga sih. 99 Di juga tuh ya? 99 juga. Di awal transformasi gue masuk, karena waktu itu di 99 masuk itu Norton ketemu gue. Di situ gue emang lagi banyak band. Di situ gue lagi gue ada drummer sejuta band gitu ya. dulu masih muda, ya kan? Dulu masih muda. Gue dulu situ punya band metal. Terus gue juga sempat ditarik sama Septic Tank, sama Kremlin. Nah, di situ gue sebenarnya waktu itu gue aktif sama Septic Tank dulu sih sebenarnya, sama Kremlin juga. Norton nggak narik gue gini-gini karena gue sibuk. Akhirnya dulu masuk Mangor, ada namanya Iman. Teman SMA gue, dulu dia anak Mustopo, akhirnya dia ngisi yang album yang itu tuh, yang Pekat itu, yang Punk Kicks Again Punk itu yang 5 lagu apa 6 lagu sih? 6 lagu. Ya pokoknya sekitar segitu deh. Nah itu selesai, akhirnya gue masuk lagi, bla bla, entah itu 2000 berapa sih kita Little Pum itu 2002 ya? 4. 2004 ya, baru kita bikin. Oh sempat jeda dulu tuh. Jeda dulu tuh berapa lama itu? Berapa lama baru kita bikin album serius. Nah itu kita bikin album hitam namanya Little Pum. Nah di Little Pum itu gua nggak 100% ngedrum. Di situ ada beberapa lagu, ada yang namanya Tova. Tova sekarang di Septic Tank, itu gantiin gue dulu. Udah Tova karena waktu itu gue sibuk kerja kan. Karena ya bagi gua dulu nggak kerja nggak makan men. Iya. Ya kan. Kalau gue ngomong idealis, gue bilang dulu idealis kalah sama perut. Dulu kalau gue ngomong idealis gue kelaparan, gue jadi gembel. Ya kan.
Iya kan gitu aja. Ya udah, akhirnya gue kerja ya kan. Ya mungkin itu Tova, beberapa lagu itu Tova, baru selebihnya gue. Jadi bikinlah itu jadi lagu album hitam namanya Little Punk. Itu tahun 2004 ya? 2004 udah itu jalan. Nah di situ Stupidity baru meledak. Di album itu Stupidity baru meledak, kita diundang kemana-mana, bla 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 main. Udah. Nah, pas pada meledaknya zaman itu ya, kita kan beda sama zaman sekarang gitu. Kan pada saat itu kan kita nggak ada sosial media dan segala macam. 2004 nggak ada. Akhirnya memang dari mulut ke mulut. Itu Facebook udah ada belum sih? Belum lah, 2009 belum ada ya Facebook ya. Friendster udah ada. Belum ada. MRC. Itu gue yang gitu. MRC. MySpace sudah ada belum? Belum. Oh belum ada juga ya? Yang dulu Kan Friendster dulu. Friendster? Katro ya dulu ya? Oh MySpace udah ada ya? Oh MySpace udah ada. 2005 ke atas kan MySpace. Oh belum. 2000. Karena setahu gue tuh itu album keluar, itu album Little Pump keluar, itu pun gue promonya gitu. Gue ke tongkrongan ini, gue punya album baru nih. Jadi itu istilahnya anak-anak komunitas Korea itu memang door to door. berawal dari door to door, jadi memang sebagai harus networknya baik nongkrongan tuh ya. Ini gue kenal sama orang kok. Misal gue kenal sama orang luar kota nih, gue punya album baru gue. Ini kirim, terus diundang gitu. Mulai diundang. Nah, jadi emang berbasic jadi sebagai memang harus kita nongkrong gitu. Kayak lu juga jadi dia memang kenal sama Ucin dari nongkrong. Kalau dia nongkrong dulu. Setahu gue nih bang, setahu gue nih bang di Stupidity itu yang setahu gue nih yang di album hitam itu kita baru naik tuh, Stupidity baru meledak tuh, baru meledak nih bang. Lu belum ada bang. Lu bukan belum ada, lu udah nggak ada, lu keluar pada saat itu. Yang gue tahu pas gue nge-tag di Studioka, lu datang bawa minuman, lu bikin mabok gue, nggak bener nggak lu bang? Ini viral pokoknya. Itu sih, ya gue ngomong apa adanya. Oke, nggak apa-apa itu. Gue buat, ya kan. Ya kalau menurut mereka salah, ya gue mohon maaf. Tapi ini yang gue rasain. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Ketika di zaman lu dan yang zaman sekarang ini aja, Iya. Yang gua alami. yang kita alamin. Kita alamin alamin, begitu. iya kan. Kan pastinya kan beda-beda, fase mereka beda, fase kita beda. Pastilah setiap band-bandnya apalagi dengan historik kayak band Stupidity gitu kan pasti seluk-beluknya macem-macem ya kan dengan segala macem ya kan. Banyak banget. Dramanya kadang-kadang kayak cerita sinetron, tapi oke walaupun dimanapun kalian adalah anak Gue akuin, gue bilang Stupidity itu band drama. Oke. Sebelum itu drakor belum ada tuh Stupidity udah drakor. Oh gitu ya. Lu sebagai yang mengakui kenapa lu memang ngakui drakor. Dulu drakor nggak ada. Kalau dibikin sinetron mungkin Stupidity udah mampu kali. Pencetusnya drakor tuh mungkin Stupidity mungkin. Banyak dramanya men. Gitu. Tapi yang gua dengar juga ya Stupidity juga ada pernah melakukan suatu terobosan misalnya gua dapet info ada main gitar tapi pakai bor, apalagi untuk dulu gitaris gue ya. Pengki ada. Dulu gitaris gue Pengki emang gue sebenarnya sayang banget itu sama dia. Karena satu gue kalau sama dia chemistry gue udah dapet tuh. Oke. Karena gue bilang, "Cin, gue ada lagu baru nih gini dapet. Waktu itu dia sempat manggung di mana sih? Waktu udah lu apa lu sih, Dek? Main bass? Enggak sih, Igoy itu. Oh, masih Igoy dulu basis gue yang lama. Di Depok. Doi nyoba tuh pakai bor. Yoi, Doi kan pecinta Ingwi Malmsteen ya. Jadi kalau pencinta Ingwi Malmsteen maksud band punk. Yoi, jadi Gilbert juga itu Ingwi Malmsteen, kalau ini Pengki Malmsteen. Pengki Malmsteen. Sorry ki bercanda. Ini kan sebenarnya podcast bercanda kan. Iya. Daripada ntar gue dijudge lagi, lu salah, lu bikin story, lu gini bla bla bla, tai kucing lah. Tadi sensor bang itu. Ya, gampang diserahkan kepada orang produksi dan bagaimana. Bercanda bang ya. Apa kan terobosan itu kan menarik menurut gue ya kalau ada informasi itu pada zaman itu, apalagi dibilang sebagai anak punk. Dan hal yang menariknya juga ini juga menarik juga menurut gue ialah pernah dimusuhin sama anak-anak skena punk lah gitu ya pada Iya gitu. Jadi gini sih,
Dulu Nonton apa lagi teman kita, sahabat kita Norton masih ada. Norton tuh nggak pernah bilang Stupidity itu bukan band punk. Oh gitu. Norton pernah mencetuskan gitu. Gua Stupidity itu bukan band punk. Terserah yang mau mendengarkan itu mau ngejas gua apa, mau lu Stupidity band punk lah, itu bebas. Oke. Kalau Norton bilang ya Stupidity, inilah Stupidity. Oh, oke. Norton gitu. Tapi kalau secara musikal influence musik kalian punk lah rata-rata. Ya mungkin karena mungkin kita influence-nya kalau Norton, jadi kita sebenarnya di grup itu dengerinnya beda-beda nih. Kalau Panggi kan doyannya kan Ingwe gini-gini speed metal lah. Kalau Norton kan doyannya kan lagu-lagu Katy Perry, The Beatles, ya kan ini Skid Row, glam rock lah. Serius. Ya kalau Norton glam rock dia. Nah kalau gue iya. Kalau di gue-nya baru. Kalau gue doyan gitu dulu ya gue doyannya kan dari SMP dulu gue dicekokinnya udah Green Day lah, udah Sex Pistols lah. Barulah kesini itu umum banget ya. Green Day lah, Sex Pistols lah, Ramones umum lah gitu loh. Baru di sininya gue ngeliat namanya pada umur itu mencari jati diri ya. Iya. Oh begini. Mungkin nggak menurut orang punk itu attitude, gue bilang itu. Attitude, gue bilang. Kayaknya sebelum ada punk itu emang attitude gue begini deh. Udah punk dengan sendirinya gitu. Ya udah begini gitu loh, maksudnya. Gue dulu dengan gaya gue begini, ya udah gue kuliah begini, gue nggak mandi, ya kan dengan celananya begini. Oh ini tuh yang nama punk. Gue begini nggak apa-apa. Oh ternyata ini dibilang punk gitu. Kaget lagi dia. Kata orang begitu. Nah kalau Ellen sendiri juga apa istilahnya memang maksudnya merasa kayak oh gue emang anak punk atau bagaimana, sama juga pemikirannya? Bener. Sebenarnya punk itu attitude sih. Iya, sebenarnya kalau kita kan cuma proses pertemanan ya. Kalau kita dari sini bukan misalnya kita dari genre ini enggak, kita pertemanan. Ya bermain musik juga karena pertemanan. Bukan masalah dari sekarang kan skena ini, genre ini tidak. Kita hanya berteman dan berbentuk dalam Kita tuh lucu sebenarnya. Kita juga dengan lo. Iya kita lucu sebenarnya. Kalau lo influence musiknya apa nih? Apalagi sebagai format Zaman awal gue masih mainnya underground gitu, death metal. Oh, death metal. Metal gorokan lah. Wah, oke. Cuman ya mungkin setelah kenal Stupidity kayak gini udah makin luas aja dah. Makanya ngafe juga masih jalan, reggae juga masih ada. Jadi udah apa aja lah. Jujur nih. Jujur. Enggak, yang tadi gue pengen itu pernah dimusuhin sama anak-anak punk pada saat itu gara-gara sering main di pensi. Iya karena setahu gua ya. Ini setahu gue. Cuma di podcast ini. Setahu gue, mungkin gua salah, koreksi dikit, nggak apa-apa menilai. Karena di zaman itu, yang setahu gue sebelum ada Endang Sukamti, sebelum ada SID itu masuk pensi, ya Stupidity udah main pensi. Oke. Gitu. Bener kok. Gue inget kok, gue di situ gue bareng Ratu, gue bareng Goodnight Electric. Sebelum Goodnight Electric main tuh gue dulu. Goodnight Electric dulu baru Stupidity sih? Oh, Goodnight Electric dulu baru Stupidity. Band gedenya baru si Ratu. Kan di Senayan tuh, gue nungguin. Nungguin si Igoy. Karena emang udah si Igoy kan. Karena itu, jadi Stupidity kebanyakan, ya pada dari itu banyak main pensi. Main pensi. Tapi mendengar cibiran dari anak punk itu sendiri bagaimana tuh kalian? Bodoh amat. Nah, di situ ada Stupidity Karena gue gini, gue ibaratnya kalau kata anak, gue nggak minta duit sama lu. Iya, ya kan gue nggak makan sama lu. Gue bilang itu lu ngapain ribet ngurusin band gue, urusin aja band lu sendiri. Iya betul lah. Begitu kalau gue. Itu yang namanya attitude ya kan, mau dibilang attitude punk apa segala macam. Dulu lah gue nongkrong lah nih di Blok M lah bla bla, gue nggak tahu apa, mungkin dia sirik apa lah. Ya udah babu. Dan baru tahu, oh itu elemen punk kayak gitu ya, padahal emang nggak tahu. Udah bawa norok. mungkin dalam keadaan alkohol. Iya, kita tahu lah, paham lah era-era segitu lah ya. Sebelum ada banyak story sosial media viral ya kan, kagak ngekontrol kita maksudnya kelakuannya. Gue cetusin lagi nih, ini menurut histori gue. Histori Muksin, Ucin, ya kan? Bukan histori lo. Gitu. Ntar gue salah kaprah lagi, Bang. Ntar gue dijas lagi di DM nih, banyak ke DM gue nih. Perlu sebut nama nggak? Jangan dong.
kita ngomong gini mungkin dia mudah-mudahan dia tahu. Ya. Oh, Cin gini ya udah. Ini kan menurut zaman gua selama gua jalan di Stupidity yang gua ceritain ya udah itu gua nggak gua buat apa nggak gua ini lebih-lebih enggak. Iya. Emang apa adanya. Fase semua di kalangan personal itu kan beda-beda sebenarnya. Iya. Dan disitulah kalau gue lihat gitu dari coba gue mencari informasi tentang kalian dengan seluk-beluknya dramanya drakornya itu yang tetap menyemangati kalian ini apa nih tetap bertahan lah untuk bermusik entah di luar Stupidity ataupun akhirnya balik ke Stupidity. Sebenarnya kok di orang ya, di orang apa di mana? Di siapa? Diri kalian itu akhirnya. Sebenarnya yang lebih nyemangatin di band sih sebenarnya Norton sih. Oh istilahnya sebenarnya itu. Si Norton itu, Norton tuh lebih dia tuh meskipun kayak begitu dia sebenarnya lebih menyemangati teman-teman gue, dia, Deki, Igoy dulu. Norton yang lebih semangat, gue bilang gitu. Sebenarnya dia tuh kontribusinya emang sebenarnya motor penggeraknya sih sebenarnya dia, gitu loh. Sesudah nggak adanya Pengki, entar gue salah. Ini menurut gue bang, ini menurut gue bang ya, yang gue rasain ya. Menurut sepertinggalnya lu nggak ada, Pengki nggak ada, kan yang jalan gue sama Norton tuh, ya kan? Gue selalu konfirmasi sama Norton, gue bilang, Ton ini gimana nih? Oh Cin kita bikin ini gini. Gue sempet kok gue bikin album keberapa ya Ki ya? Yang gue bikin lagu tuh di atas lotengnya Norton. Cin gue punya lagu baru nih. Bikin itu dia punya gitar tuh, gitarnya cuma 2 senar. Itu gitar itu sejarah banget loh. Itu pada zaman itu udah ada era rekaman digital udah apa belum tuh? Udah, cuma udah 2000-an ya. pengulikan lagunya aja. Pengulikannya aja. Oh, pengulikan lagunya kita bikin lagunya itu di 2 senar itu. Bikin nada deng. Saking coba untuk berkreatifnya ya. Ini enak nggak Cin? Wah ini enak nih Ton. Jadi kita kreasiin di studio gitu, kita anak-anak gini. Jadi briefing itu. Terus sebenarnya nggak tahu tuh gitar masih ada apa enggak ya di kamar? Ada ya. Gue takut kalau kamar dia. Takutnya tiba dia main gitar sendiri. Tiba-tiba Cin pakai apa? Ya. Kalau Norton saya main gitar tuh tangannya satu. Dia kasih nada cuma satu doang nih gini Nah, deh ya. pokoknya gitu, deng. Orang cuma kasih itunya doang ya. Pokoknya itu orang ajaib pokoknya. Oh, Dia punya anak itu ajaib loh. Anak itu brilian banget. Batak sih. Iya Batak sih dia. Tapi memang benar-benar jago dia. Luar biasa. Maksudnya dia bisa main instrumen nggak pada itu? Nggak bisa. dia cuma ngasih ide aja. Ide aja. Kayak inspirasi. Suara di kepala dia gitu Tapi ya. kita yang lebih untuk Ngembangin. ngembanginnya kita. Gue punya nada nih kayak gini. Dia cuma megang gitar, dia nggak tahu chord, dia cuma megang nada, deng. Udah apa? Deng. Itu pindah ke sini. Ini kemana lagi tuh? Udah pokoknya lu cari aja gitu. Gitu. Ntar Tapi jadi, bisa dulu kemana? baru kasih gitaris gue dulu tuh si Pengki. Penulisan lirik juga almarhum. Lirik dia. Iya, lirik. 100%, hampir 100% dari dia. Si Norton. Pengalamannya emang tuh dalam lirik itu pengalaman hidupnya dia sih. Perjalanan hidupnya dia sama percintaannya dia. Kalau dia bikin bagus, kalau apa? Kalau dia lagi galau. Gue seneng banget kalau dia Itu lagi sebelum galau. zamannya ada Bener. istilah imo ya. Iya. Dia udah. Dia pokoknya dulu kita zaman telepon dulu ya, bukan zaman WhatsApp dulu. Zaman BB juga belum ada. Belum dulu. ada. Baru telepon ke rumah. Dia telepon gue, Cin, temenin gue kenapa sih? Gue lagi galau nih gini-gini. Ya udah, bawa apa nih? Bawain rokok ini gini, ntar lo bawain apa deh? Ya deh. Di atas genteng tuh. Gue inget gue tuh dulu ada rokok Samso pas Paro gitu apa Sampuramen. Super. Oh dia super, kalau gue nggak mau. Ya sama anggur lah. Anggur tuh dia sambil main gitar, dia sambil cerita, anjing gue galau banget sih sama lagu ini nih. Terus dia teng, enak juga ya lagu ini ya. Terus naruh gitar tuh dia, itu jadi tuh selagu. Jadi selagu. Jadi kalau gitar itu nggak nyetem, dia ke warteg. Ke warteg dekat rumahnya dia tuh ada warteg. Jadi ada yang bisa main gitar, dibawa gitar itu. Kalau saya main dong bentar. Balik lagi ke rumahnya dia. Tapi usahanya tegal ya, dia untuk itu untuk berkarya ya dengan segala macam Gue sebenarnya kangen tuh sama sosok Norton seperti itu, gue kangen banget sih sebenarnya. Sosok Norton itu sebenarnya emang Inspiratif buat ya gue mungkin di
di awal gua keluar itu kan setelah gua turun Sumatera 2016 kan gua lebih banyak clash sama dia kan. Oke. Clash sama dia adalah something lah gitu-gitu. Sebenarnya Norton orangnya ego banget kan. Ego banget dia orangnya tuh ini banget gitu. Dan gue juga di situ ya udahlah gitu loh. Iya, lagi pula apalagi sudah berjalan waktu begitu lama, istilahnya kan bukan hanya teman band doang, udah kayak keluarga. Iya, Istilahnya kayak antar keluarga kayak kadang-kadang kita kakak. bisa ribut ya kan, ada brother Kayak ada kakak. Makanya lu kalau ngeliat di foto-fotonya deh, lu lihat fotonya. Gue foto selalu sama dia. Gue foto selalu sama dia. Gue kalau keluar kota gue selalu sekamar sama dia. walaupun tidak saudara udah bener-bener brother ya. Sama sama Ya kadang-kadang dia. kita sesama saudara Iya. yang saudara sering ribut, ya, tapi Iya. gimana kita saudara gitu Iya kan. itu. Jadi hal itu bisa terjadi. brotherhood. Ya ibaratnya apa ya? Dulu tuh menurut gue tuh Stupidity keluarga kedua gue. Setelah gue married gitu ya, setelah gue married, ya ini Stupidity ya keluarga kedua gue. Karena waktu itu gue dulu sering berantem sama istri gue ya kan. Pas itu Norton yang ngasih masukan, lu nggak usah gini Cin, lu sabar lah gini gitu. Norton tuh selalu ngasih jangan. Norton tuh sebenarnya sosok itu yang gue kangenin sama sosok Norton itu gue yang kangenin itu. Sebenarnya dia emang ada sisi ya namanya manusia ya, ada sisi buruknya, ada sisi baiknya ya. Ya, tapi yang gue tahu sih emang dia balance sih. Balance ya. Balance Nah dia. itu memang Balance dia. seniman banget kalau gue perhatiin dari Banget, dia sangat seniman seniman dengan banget. gayanya dia ya. Karya-karyanya dia tuh sebenarnya di Stupidity banyak. Makanya itu dulu gitaris dulu sempet nih band mau bubarin lagi. Dulu band sempet gue mau bubarin nih. Karena ada dulu gitaris gue ngomong gini, udahlah Cin, bubarin aja karena ini Stupidity ini udah dibawa mati sama Norton. Gue bilang nggak bisa. Gue bilang gitu. Oh, Gue ini sesudah almarhum Norton itu? udah nggak ada komentar udah seperti nggak itu? ada. Karena waktu itu dia cita-citanya dia, gue pengen bikin 25 tahun Stupidity, gue pengen ngumpulin personil-personil yang lama untuk main lagi, untuk bikin 25 tahun Stupidity. Nah, ya akhirnya gue kumpulin bla 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 bla, anak-anaknya begitu kendor. Gue kasih jadwal gini panas dingin semua. Udah. Main nih jebret da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 r. Cin lu nggak salah Cin lagunya panas. Ini kita tanggal segini iya. Panas dingin semua. Jadi akhirnya Iya. inilah formasi terakhir itu. Jadi setelah walaupun udah tidak ada, lagi. Gue diem aja deh. walaupun sudah tidak ada almarhum lagi, spiritnya tetap ada, itu yang mempertahankan kalian untuk kumpul lagi ya. Ada. Iya kan? Jadi memang, dan selain memang untuk mempertahankan spirit itu sisi apa lagi nih, apalagi sebagai band indie lah kita ngomong lah ya, untuk terus berjalan di band, pemikiran apa yang Sebenarnya banyak sih. Untuk sekarang ini sebenarnya kan kita lagi jalan, lagi ada project sih sebenarnya. Kita kebetulan alhamdulillah kita ada project kerjasama sama Marvel. Oke. Sama Marvel, terus kebetulan kita juga kemarin kita ada ini ya, kita ada apa sih collab sama Tuan 13 rapper. Ya, Jadi mau ditabrakin tuh punk sama hip hop, jadinya kayak gimana tuh? Oh, menarik tuh ya, menarik tuh ya. Akhirnya kejadian juga tuh kita kemarin live di Jogja. Oke. Ya, alhamdulillah antusias anak-anak Jogja oke. Dan ternyata di situ ada gue denger ternyata banyak kota-kota lain pada minta. Bang, bisa nggak bang main di kota ini gini ini dengan Stupidity sama Upi. Upi itu Tuan 13. Gue bilang boleh aja kalau angkanya bener. Oke. Gitu. Ya enggak? Gue bilang ya udah ntar aja deh gini setelah pemilu ya udah ntar. Itu Respon sih mereka pas planning- lo ngomong kayak gitu, respon mereka gimana tuh? Hah? Hah? Iya. Angkanya benar gitu. Ya Panas dingin. ya panas dingin. Ya istilahnya nggak bisa dipungkiri bahwa Ada beberapa tempat udah setujuin, tapi tinggal momennya aja. momennya aja ya. Nah, tinggal momennya aja. Dan ini kita Stupidity nih kita lagi konsen yang bikin single baru ini nih. Oh, yang buat sama Marvel itu. Single ada namanya Bandit of Batavia. Ini film atau apa? Komik. Komik. Komik tapi ada soundtracknya. Mm. Nah, konsepnya gimana tuh kalau komik ada soundtrack sekarang? Kita lihat aja nanti deh. Apa kamu komik digital apa gimana ya? Komik digital ya? Komik digital ya kesannya. Digital ya? Bisa jadi digital. Tapi tentang Tentang Satu sosok di jagoannya dari Marvel ini ada si Pitung lah. kopi tuh, pakai ambil untuk kopi tuh. Pitung. Dulu kan lu kalau lu ngeliat Pitung dulu kan pakainya gimana? Iya. Pakai baju hitam gitu kan, kaos kayak Betawi lah ya. Baju bangsa. Nah, ini dibikin sama di modern. Oh, oke, menarik Iya. konsepnya itu ya.
Dibikin Pitung itu jagoannya Pitung itu dibikin modern banget sama si orang Marvel ini. Oke. Makanya itu dia mau bikin ini Stupidity, gue bilang gue punya judul nih Bandit of Batavia. Bisa nggak lo bikin lagunya? Gue bilang oke, bisa gue. Dan bisa kalian dapat koneksi mereka tuh untuk hubungin kalian dari mana tuh? Ada dari teman deket gue. Sekarang yang megang manajemen Stupidity. Oke. Jadi seru. Jadi walaupun sudah tidak ada almarhum, gue yakin spirit dia tetap ada pada kalian untuk berjalan. Jadi memang gue sangat menarik ya tokoh sosok si almarhum Norton ini. Iya. Walaupun tanpa Nah, beliau tetap berjalan, tapi yakin spiritnya tetap ada gitu. ada. Norton tuh sebenarnya ada lah di sini. Ya gitu. Ton, mungkin dia ada kali di sini. Oh dia ada di sini ya? Iya, tenang aja Ton, gue bilang gitu. Gue selalu ingat sama keluarga lo kok. Gue yakin akhirnya tetap dari istilahnya dari almarhum berpulang sampai akhirnya tertutup lagi jeda berapa lama tuh? Apanya tuh? Dan kan waktu almarhum berpulang nggak ada. nggak meninggal ya? Kan sempat kosong tuh. Hmm. Oh iya tuh dikumpul-kumpulin lagi tuh lo nyari. Enggak lama kok. Nggak lama mas. Jadi ketika pas Norton meninggal, jadi malam harinya meninggal itu kita ternyata masih punya 2 schedule. 3 dong. 3 ya? Kita masih ada utang 3 kotak. 3 kota. 3 kota ya? Selang 2 hari setelah almarhum meninggal. Nah dia ngobrol sama gue tuh. Bang, ini mau gimana? Nah lu udah utang, gue bilang. Jalanin. Udah DP sebenarnya. Udah DP semua. DP udah masuk ke Norton waktu itu. Jalanin. Lo ngomong sama panitianya, nih kita lagi ada gini. Lu kita mau jalan tapi tanpa Norton. Lu mau nggak? Nah kebetulan ada 1 kota yang di Jember tuh waktu itu. Jember nggak mau. Oke, Jember cancel. Nah 2 kota ini mau. Udah gue bilang jalan gue bilang. Dan lo langsung sebagai main gitar sambil nyanyi baru. So must go on. Jalan. Dan ini gue pengen tanya sama si Dedi sebagai formasi yang terakhir ya. Bagaimana akhirnya bisa bergabung dengan mereka, kesan-kesannya gimana? Awalnya Jakit gitu. Jadi gini, pada awalnya itu ya gue nggak tahu dulunya kayak gimana mereka kan. Tiba-tiba sih Bare ini satu band gue kan tiba-tiba hubungin kan, Dad lu mau nggak gabung di band Stupidity? Kalau nggak salah langsung bilang ya. Dikasih apal ini 6 lagu, oke. Itu padahal dia waktu dia nawarin bilang itu saya masih jadi panitia acara apa di rumah gitu, jadi nggak baru ngulik gitu kan, ada pesta rakyat di rumah kan jadi panitia terus gila. Itu udah disadorin 6 lagu, oh ya udah. Tiba-tiba dari hari pertama dia nawarin suruh ngulik itu 2 hari kemudian itu latihan. Dia waktu pertama nawarin bilangnya nanti buat bulan depan. Oke. 6 lagu nih ya. Latihan, oke latihan set. Aman, tiba-tiba Dad besok manggungnya gila loh. Gak sebenarnya itu jebakan sih sebenarnya. Ada jebakan Dad. Konsen dia itu gimana nih untuk di Stupidity di minggu Dia depan? bilang sebulan lagi kan, oh ini santai aja masih ada sebulan. Taunya minggu depan manggung. Besok jam berapa Re? Bener-bener besok, bener akhirnya tuh jam 3 besok pagi. Udah tuh dari itu pulang latihan sampai acara selesai, sampai sebelum naik lah. Jadi udah dengan headset, ngulik, mereka pada makan bakso ya udah ngulik. Gak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau kena jebakan Batman nih. Kalau kita personil ya santai ya. Udah lama kan gua baru masuk udah kasih suruh. Orang-orang makan bakso nih masih ngulik aja. Oh tadi gimana? Paling pada nanya, Dedi aman Ded? Gak tahu. Aman kali. Tapi aman. Karena ketika latihan aja semalamnya itu masih ada yang lupa kan. ya karena ya udah nggak apa-apa juga toh masih bulan depan. Iya, gua pikiran bulan depan ya buat santai. Oh besok. Besok jam 3. Makanya tuh udahlah dengerin. Karena ya istilah gini lah itu ya satu challenge juga. Yang kedua ya ini pembuktian juga. Ya istilahnya Stupidity band punk legend lah kalau buat saya gitu kan. Jadi kehormatan iya, juga ya. kalau misalkan bisa masuk di sini Suatu kehormatan iya, suatu lah. kehormatan banget gitu. Makanya gue salut sama dia sampai sekarang. Oke. Nah, kalau untuk ngulik si Deki untuk gabung lagi bisa nggak nih? Kagak. Oh kagak. Tinggal mempulang. Oh? Tinggal kan udah tua. Enggak, maksudnya untuk lo gabung mau nggak lo? Maksudnya bukan masalah lagu. Kita kontak-kontakan lagi ya.
Waktu itu kita kontak-kontakan ya. Iya, kita kotak-kotakan. Gua kontak-kontakan sama dia. Bilang, udah deh ikut bantu dulu. Udah ada bare suruh nyanyi aja kata. Ya udah ntar gua latihan kata dia. Ya udah lu ikut aja latihan lu bertiga. Emang nggak ada bass, dia gitar sambil nyanyi. Oke, udah gua bantuin. Oke, udahlah besok lu aja yang manggung katanya Muksin. Ya udah akhirnya ya Sekian jalan aja. sekian Berjalan, berapa ngalir. lama lu nganggur udah nggak ngeband lagi itu berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun ya. Bisnismen. Pokoknya benar-benar semua barang masalah musik udah saya jual lah. Gue jual lah semuanya. Udah sampai jual-jual pas lo sempet jual. Semuanya memang nggak main musik lagi karena semua. Pas lo gabung di gabungan lo ada bass nggak? Ada sisa bass? Ya karena Spinity memang ada alat sendiri. Oh ada alat sendiri ya. Iya. Akhirnya lo Mungkin bilang, "Re, bass di tempat lo bawa ke Deki ya, nih kasih ke Deki." Oh, ya udah. jadi pakai bass lo itu pakai yang gitu. Ulang lagi. Ulang lagi latihan lagi. Yang kaku-kaku. 8 tahun, Bang. 8 tahun. Yang terakhir manggung itu sama almarhum Rino ya, RGB. Itu doang. Terakhir setelah itu udah off. Barang-barang udah nggak mau Udah jual-jual lagi, itu ya? sama keluarga. Itu berarti memang pasti di stagnanan itu bermain musik ada ya? Ada. Karena Titik jenuh ada. dia aja sempat 1 tahun 2 tahun dia tidak. Dia nggak main musik, semuanya dia keluar dari Stupidity. Lo juga sempat ya? Dari Enggak, kalau gua terus bareng selama almarhum Norton meninggal gua masih jalan. Masih jalan terus ya? Nonton tuh waktu akhir-akhir hidupnya itu kebayang lagi sama dia terus tuh. Dia selalu kontak gue tuh, terus masuk rumah sakit pertama ya. Dia udah selalu kontak. Gimana Re? Bang Norton gini. Oh yaudah gini. Dan terakhir pun dia Norton tuh selalu ada di sebelahnya dia nih. Sebelahnya Norton tuh dia tuh selalu dia yang mantau. Gue bilang, "Bang, gimana Re, gimana perkembangan Norton?" "Udah Bang, udah gini ini." Akhirnya pas udah yang mau lewat itu dia kita video call. Enggak, bukan video kalau gua videoin. Iya, videoin. Nih kondisi Norton yang sekarang. Masih, wah gua bilang, "Ton, kayaknya tuh dia denger tuh suara gue, tapi dia kayak ngeliatin gitu." Akhirnya oksigen. Nah lo sendiri, Re, untuk menggantikan posisi Norton awal-awal sempet berat nggak? Banget. Dengan ya karisma dia, kalau dari cerita Iya, kalian kan dia punya betul karismanya, dia punya apa? Karena sosok Norton itu menurut gua karismatiknya di suara di Spinity itu beda jauh banget sama Iya. karakter Dan suara di panggung, aksi panggungnya pasti lah itu kayak bener-bener. Karena suara dia tinggi. Kalau- Kalau orang Batak ke suaranya tinggi-tinggi. Wah, Ya. ciri khasnya itu beda banget sama ya kalau di suara gue itu kan beda lah seadanya aja tapi ya mau gimana. Tapi ya gue yakin kalian tetap bertahan, terbentuk lagi di formasi yang keberapa gitu, nggak usah dihitung ya. Karena spirit Norton juga bisa Iya, ngerasain dari bagaimana kalian. Kita mikirin di spirit Nortonnya aja sih gitu. Ini gue pernah punya cerita nih. Nah, ini seru kayaknya. Dulu gue tur Sumatera sama dia. Gue main ke kampungnya dia kan. Gue main ke kampungnya dia. Terus Norton ngajak, "Cin, kita ziarah yuk ke tempat abang gue sama nyokap bokap gue." "Ayo," gue bilang. Ziarah tuh, masuk ke makamnya dia. Nah, gue nunjuk, gue bilang itu makam ada ada tanah kosong. Gue tanya dong sama Ton, ini siapa? Ini apaan Ton? "Cin, besok kalau gue udah mati, gue di sini." Lu inget abis itu kejadian apa? Apa? Geledek gede banget jeder. Norton ngomong gitu. "Besok kalau gue mati, gue di sini, Cin." Ya sekarang akhirnya Norton makamnya di sini. pulang ke Iya. kampungnya ya. Di Medan. Malamnya itu meninggal, udah dikremasi. Malam itu juga dikremasi, dibalsem, di upacara lah gitu. Malamnya itu mungkin langsung dibawa ke Medan, dimakamin di sana. Itu gue ingat banget tuh, gue pas lagi flashback kayak gitu, terus gue ngeliat kan live kan waktu itu, bener Norton di situ. Makamnya di situ. Jadi kayak itu ada nyokapnya, bokapnya, abangnya Norton. Itu yang gue tanya tuh, "Ini siapa Ton? Ini nyokap gue, Cin. Ini bapak gue. Ini abang gue. Ini nenek gue gini. Nah ini ntar siapa? Ini siapa tuh tanah kosong? Besok gue kalau mati di sini, Cin. Tempat gue." Bener, sekarang dia di situ. Wow. Apa rest in peace lah ya Norton. Iya. Dan gue yakin dia salah satu sosok yang untuk di dunia punk Indonesia sebagai seorang legend. Iya. Dan dia layak. Dimasuk legend, iya. Layak bisa, ya? bisa, iya. Sangat layak. Dan oke, kalian nih untuk
ya bisa dibilang kayak kasih kesan pesan gitu kayak acara apa malam gitu. Tapi karena pengalaman kalian puluhan tahun di dunia industri musik independen ya. Untuk anak-anak sekarang tuh bagaimana tuh untuk istilahnya supaya walaupun berganti-ganti personil segala macam, tapi untuk bertahan itu di dunia permusikan, apalagi di dunia independen tuh apa yang kita harus lakukan? Biar anak-anak sekarang tahu nih, anak-anak sekarang kan dengan kemudahan-kemudahan sosial media itu kan gampang, nggak beda sama kayak pada awal mulai kan? Beda dong. Ya. Nah maksudnya kira-kira apa yang harus mereka punya gitu ya? Mereka bisa bertahan punya, lama lah ya? Sekarang mereka punya banyak. Media sosial kan udah banyak. Agregator udah banyak. Malah lebih dipermudah ya? Iya, lebih mudah. Mereka mau bikin lagu segini pun masih bisa. Ininya apa sih, promonya gampang. Ketimbang kita. Kalau kita kan dulu bikin lagu, kita ngoper-ngoper sendiri. Dengerin nih lagu-lagu gua. Berarti, iya. Ini lagu gue, ini lagu gue. Gitu. Iya. Kan? Berarti kalau bisa gue bilang, kalau ini spirit kalian apalagi yang memang dibawa oleh almarhum Norton. Ya, gitu iya. Itu memang untuk bermusik ya menurut gue ya, gue juga ada basic sebagai musik, emang spiritnya itu penting dalam bermusik apapun. Iya. Kan? Iya. Iya. Apa kecintaan kita akan musik, bener nggak? Dengan walaupun dengan konsistensi, walaupun dengan segala macam drama gitu ya kan, drakornya, walaupun anak punk pun juga ada drama-dramanya juga seluk-beluk ya kan. Namun juga hidup, ya kan? Dengan segala macam. Nggak hanya di stupidity doang sih, kayak yang lain-lain banyak. Ya nggak boy. Kan ngeband itu kayak pacaran ya kan? Iya. Banyak Mantan musik Kembo gitu ya? Banyak banget. Sekali lagi thank you buat sharing datang ke acara gua, dan ini Sama-sama, benar sharing yang makasih. menarik apalagi dari Makasih. skena punk dengan sosok tadi berbagi tentang sosok almarhum Norton. Gue yakin dia adalah layak dibilang satu legend di dunia punk Iya, Indonesia. iya. Ya kan? Dan all the best buat kalian untuk meneruskan spiritnya Norton dengan Amin. membawa bendera stupidity. Yok. Dan gue bisa ngerasain tuh kalian masih punya spirit itu untuk berjalan. Harus dong. Iya kan? Dan tetap berjalan juga masih ada panggilan kan? Berarti masih doang. Spirit Norton tetap ada ya kan? Kalau ini kalau tanpa restu Spirit Norton mungkin nggak kayak gini kan? Gue juga pengennya gitu sih kalau gue live gitu. Gue pengen satu naruh mic satu nih kosong. Gue pengen kayak gitu sih. Good idea. Gue pengen kayak gitu tuh. Man. Itu sebelum kejadian Burger Kill tuh. Kan dulu Burger Kill begitu Burger Kill kan dulu sempat vakum sebulan kan. Pas dia ngeluarin video klip, satu gitarnya Eben ditaruh di situ. Nah tadi sebelum itu gue udah berpikir kayak begitu. Gue mau live nih. Tadinya gue mau naruh mic satu kosong satu udah. Ya mungkin Norton ada di situ, mungkin ikut nyanyi, mungkin kita nggak tahu. Iya. Gue pengen begitu tadinya. Ini lakukan aja lah pasti untuk kelancaran kalian semua. Tadi gua pengen begitu, stupidity. kayaknya. Sekali lagi thank you buat datang and sharing. Amin, makasih. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih. Thank you. Stupidity. Makasih, Terima kasih semuanya tim.